Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita mau dalemi bareng soal fenomena operasi plastik di Cina yang lagi, meledak banget. Iya, betul. Kita dapat info ini dari kutipan investigasi BBC News Indonesia. Serius deh, industrinya tumbuh gila-gilaan, 10 kali lipat cuma dalam satu dekade. Gila ya angkanya. Lebih dari 20 juta prosedur per tahun loh. Dan yang menarik, mayoritas itu perempuan muda. Rata-rata umahnya 25 tahunan. Wow, 20 juta. Itu banyak banget. Banget. Dan kita nggak cuma lihat angkanya aja ya hari ini, tapi cerita-cerita di baliknya. Ada kisah personal, kayak dari influencer yang blak-blakan banget soal ratusan operasi. Ratusan. Iya, sampai ada juga cerita korban malapraktek yang, ya ampun, ngeri deh. Kita coba singkap juga soal masalah sistemik di industrinya. Peran aplikasi kecantikan itu gimana, terus dokter-dokter yang, ya, agak kontroversial gitu. Oke. Kebayang nggak sih? Ada orang habis $500.000 buat operasi plastik. $500.000? Nah, itu dia. Itu cerita influencer namanya Abi. Dia ngaku udah lebih dari 100 kali operasi atau prosedur kecantikan. 100 kali. Gila. Iya, dia bahkan sampai punya klinik kecantikan sendiri loh. Followernya juga udah 500.000 di sosmed. Ceritanya Abi ini kayak cerminan generasi baru di sana ya, yang lebih terbuka soal oplas. Alasannya sih macam-macam, pengen tampil menarik, tapi ada juga katanya tekanan bahkan dari guru pas sekolah dulu. Serius? Dari guru? Katanya gitu, tapi ya dia juga sadar kok ada risikonya, bekas luka permanen. Terus dia cerita juga kadang suka ngeblank gitu, mungkin karena kebanyakan anestesi ya. Waduh, itu kan sisi terbukanya ya. Tapi pasti ada sisi gelapnya juga dong. Kayak cerita aktris ini, Gaulio. Nah ini dia, kisah Gaulio ini beda banget. Dia operasi hidung, awalnya karena saran temen sama ngerasa kurang fotogenik aja di kamera. Terus hasilnya? Malah jadi mimpi buruk. Beneran mimpi buruk, hidungnya itu kena nekrosis, jadi jaringan di ujung hidungnya mati. Ya ampun, mati? Iya, mati jaringannya. Ini jelas banget kan menghancurkan hidup dan karirnya dia. Klinik tempat dioperasi namanya Systimes, ternyata udah sering kena sanksi. Ini kasus ke-6 buat mereka, sampai akhirnya ditutup permanen. Nah ini nih yang agak janggal. Dokter yang operasi Gaulio itu namanya Dokter Heming ya? Katanya nggak disebut loh di laporan sanksi resmi itu. Betul. Aneh kan? Malah ada info dia, ya lanjut aja gitu prakteknya. Investigasi BBC itu sampai nemuin dia praktek lagi di klinik baru, namanya Qingya. Dan alamatnya sama. Sama kayak klinik lama yang ditutup itu. Hah? Serius? Iya, malah dipromosiin gede-gedean sebagai Raja Hidung Guangzhou. Gila nggak tuh? Itu. Gimana ceritanya bisa gitu ya? Nah, ini lebih parahnya lagi. Si Dr. Heming ini ternyata baru dapat lisensi resmi sebagai ahli bedah plastik itu April 2024. Padahal operasi Gaulio itu 3,5 tahun sebelumnya. Tunggu. Jadi pas operasi Gaulio, dia belum punya lisensi resmi? Kelihatannya begitu. Dan aturannya jelas. Dokter yang kena sanksi itu nggak boleh dapat lisensi baru selama 5 tahun ke depan. Ini kan jadi pertanyaan besar banget soal pengawasan di sana. Gimana bisa lolos gitu loh. Wah, kacau juga ya. Terus tadi disebut soal aplikasi kecantikan. Kayaknya ini punya peran gede juga ya di industri ini. Ada Soang, yang katanya didukung Tencent, Alibaba, raksasa teknologi semua itu. Gede banget perannya. Ada fitur andalan mereka namanya Magic Mirror. Jadi bisa scan wajah kita, terus nanti keluar analisis kekurangan wajah kita apa aja. Terus Ya direkomendasiin prosedur operasinya. Aplikasi ini jadi kayak jembatan gitu, hubungin pasien ke klinik-klinik di ratusan kota. Cuma masalahnya, mereka sering banget promosiin operasi ini kayak sesuatu yang seru, menyenangkan, kayak main game aja gitu. oh, jadi dibikin kayak gampang dan fun gitu ya. Padahal kan operasi ya. Nah, itu dia. Jadi aplikasi ini bikin orang makin pengen operasi, tapi di sisi lain, tadi sempat disinggung juga, dokternya belum tentu berkualitas semua. Persis, itu masalah besarnya. Diperkirakan ada sekitar 100.000 praktisi tanpa kualifikasi yang layak di China. Bayangin, 100.000. 100.000 banyak banget. Iya, makanya nggak heran kalau kasus malapraktik marak banget. Dan bukan cuma malapraktik ya, penipuan juga banyak banget modusnya. Ada cerita Yeye, mukanya bengkak parah gara-gara suntik filler di klinik nggak jelas punya temannya sendiri. Butuh operasi perbaikan berkali-kali dia. Aduh. Ada lagi nih,
modus penipuan yang targetnya anak muda. Fang umurnya baru 18, sama Dandan baru lulus kuliah. Mereka ini ngelamar kerja di klinik kecantikan. Pas diterima, malah ditekan. Disuruh ambil pinjaman berbunga tinggi buat operasi plastik yang mahal. Puluhan ribu yuan harganya. Alasannya, biar jadi contoh hidup buat calon klien. Dipaksa operasi buat jadi contoh. Iya. Lebih parahnya lagi, data pendapatan mereka itu dipalsuin sama pihak klinik, biar pinjamannya disetujuin sama lembaga keuangannya. Gila, itu jahat banget. Jahat banget. Akhirnya mereka kejebak utang jangka panjang. Ada yang sampai 7 tahun cicilannya. Padahal mereka udah keluar dari kerjaan itu. Kebayangkan tekanan mentalnya kayak apa. Pasti berat banget itu. Tim BBC itu sampai nyamar segala ya buat investigasi. Ke klinik Qingya itu, tempat Dr. Heming praktik sekarang. Iya, mereka nyamar. Dan kliniknya udah pindah ke lokasi yang lebih bagus, lebih mentereng gitu. Staf di sana ngomong kalau Dr. Heming ini sibuk banget, operasi dari jam 9 pagi sampai 7 malam. Katanya sih pengalamannya udah dari 2012. Terus promosinya gimana? Masih pakai Raja Hidung Guangzhou itu? Masih. Nggak main-main promosinya. Tetap aja disebut Raja Hidung Guangzhou, terus klaim rekor operasi terbanyak. Seolah-olah kasus Gualio itu nggak pernah ada gitu. Padahal itu kasus gede ya. Banget ya, di balik gemerlapnya industri kecantikan Cina ini ada semacam pertarungan ya antara pengen tampil sempurna sama resiko malah praktek yang nyata banget, praktek bisnis yang abu-abu, belum lagi tekanan sosial yang gede, terutama ke perempuan muda. Bener banget. Ini kayak satu ekosistem yang kompleks ya. Tekanan sosialnya kenceng, terus didorong sama teknologi lewat aplikasi-aplikasi itu, ketemu sama pasar yang tumbuhnya cepet banget, tapi kayaknya regulasinya agak ketinggalan gitu. Jadinya ya peluang bisnisnya gede, tapi resikonya buat konsumen juga menakutkan banget. Yang dengerin, di tengah gempuran standar kesempurnaan dari sosmed dan aplikasi, terus ada risiko nyata dari prosedur yang pengawasannya mungkin kurang, gimana ya caranya kita bisa tetap pengen, katakanlah, memperbaiki diri, tapi nggak sampai jadi korban eksploitasi atau malah bahayain kesehatan fisik dan mental kita? Pertanyaan yang penting itu. Dan mungkin juga perlu dipikirin seberapa besar sih tanggung jawab platform teknologi kayak aplikasi tadi dan juga regulator atau pemerintah buat melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan ini.